Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika materi arus bolak-balik. Masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, semoga pada pagi hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang arus bolak-balik bagian pertama. Ada beberapa poin penting yang akan kita bicarakan pada arus bolak-balik part 1 ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian arus dan tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Yang kedua kita akan membahas tentang harga efektif dan harga maksimum dari arus dan tegangan bolak-balik. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian tetap berkonsentrasi, karena tanpa konsentrasi dan tanpa pemahaman yang baik kalian tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan pada materi arus bolak-balik ini. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui diskusi informasi tetap menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Kalian diharapkan nanti dapat yang pertama menjelaskan pengertian arus dan tegangan bolak-balik. Yang kedua kalian dapat menemukan hubungan harga arus efektif atau tegangan efektif dan harga arus dan tegangan maksimum. Kemudian yang ketiga kalian dapat menggambarkan fasor untuk rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Kemudian yang keempat kalian dapat menjelaskan formulasi tentang reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Dan yang terakhir adalah menerapkan persamaan yang kita peroleh pada bagian pertama ini dalam penerapan soal. Itu ya. Oke anak-anakku, kita akan membahas tentang apa itu arus dan tegangan bolak-balik. Seperti yang kalian telah pelajari pada induksi elektromagnetik pada bagian pertama, bagian kedua, kalian sudah membahas tentang aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah tentang generator arus bolak-balik atau generator AC. Inilah yang menjadi sumber utama penghasil arus dan tegangan bolak-balik. Ya. Jadi listrik bolak-balik itu dihasilkan oleh generator listrik bolak-balik atau generator AC. Yang mana pada generator ini menghasilkan tegangan dan arus listrik induksi yang berbentuk sinusoidal. Ini sudah kalian bicarakan di aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan. Oleh karena itu dapat kita lihat pada hasil dari keluaran generator, tegangan selalu berubah secara periodik. Suatu saat positif, suatu saat negatif. Nah, ini kita lihat grafik tegangan terhadap waktu dari generator arus bolak-balik. Ini positif, negatif. Suatu saat positif, kemudian suatu saat negatif, positif lagi. Maka grafiknya sinusoidal. Sama dengan tegangan. Arus juga demikian. Maka positif, negatif, positif, negatif. Maka inilah grafik yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik untuk menghasilkan arus dan tegangan bolak-balik. Dari penjelasan grafik ini maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan arus dan tegangan bolak-balik tidak lain adalah apa? Adalah arus dan tegangan yang harganya selalu berubah secara periodik. Secara periodik itu artinya teratur, positif, negatif. Jadi kalau kalian menggunakan sumber arus bolak-balik, kalian tidak usah bingung mencari mana positif, negatif, karena suatu saat selalu berubah. Inilah definisi tentang arus dan tegangan bolak-balik. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, kalau manggut-manggut berarti bisa. Oke, kita akan melihat kembali sejauh mana sebenarnya pengertian itu kalau kita hubungkan ke dalam suatu diagram. Nah, ingat tadi persamaan kita berbentuk grafik sinusoidal, ya, grafik sinusoidal. Otomatis arusnya I-nya merupakan fungsi sinus, demikian juga dengan tegangannya. Maka dapat kita tulis bahwa arus yang mengalir dalam rangkaian arus listrik bolak-balik itu mempunyai persamaan I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Demikian juga dengan tegangannya. Tegangannya berarti V sama dengan V maksimum sin omega T. Ingat di sini bahwa pada arus bolak-balik itu nanti akan kita bicarakan ada harga maksimum dan ada harga efektif. Nah, kalau ini kita lukiskan di dalam suatu grafik fasor, maka diagramnya seperti ini. Nah, ini. Ya, kalau kita ambil acuannya X sama dengan 0, maka ketika membentuk sudut theta itu sama dengan omega T, kita misalkan sampai di sini. Ini adalah fasor dari arus maksimum. Demikian juga dengan tegangan. Ini adalah sudut yang dibentuk. Maka grafik daripada sinusoidal arus dan tegangan bolak-balik dapat kita lukiskan juga dengan diagram fasor. Ya, bisa dipahami ya. Apa fasor itu, Pak? Nah, ada yang bingung nih. Kita lihat ini, kita berangkat dari sumbu X sama dengan 0. Mutarnya kemana dia? Mutar ke kanan atau ke kiri? Dia berputarnya ke kiri, berarti berlawanan jarum jam. Maka dapat kita simpulkan bahwa fasor itu adalah vektor yang arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Dan ini biasanya untuk menggambarkan gelombang sinusoidal. Ya, bisa dipahami ya. Ini namanya fasor. Fasor itu kependekan dari phase vector, ya. Maka disebut dengan fasor. Berputarnya selalu berlawanan arah jarum jam. Oke, kita sudah paham ini persamaan arus pada rangkaian bolak-balik, ini persamaan tegangan pada rangkaian arus bolak-balik. Kita lanjut. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya harga efektif dan harga maksimum pada arus bolak-balik. Kita melihat formulasi arus dan tegangan AC. Di depan sudah kita tuliskan bahwa I sama dengan IM sin omega T. Nah, kalau kita bicara tentang daya disipasi pada rangkaian arus bolak-balik, ini hampir sama dengan arus DC. Daya power pada arus DC itu adalah I kuadrat kali R. Nah, karena di sana arusnya hanya satu arah, hanya ada satu. Maka di arus bolak-balik I yang digunakan adalah arus efektif. Maka dengan demikian rumus daya pada rangkaian AC itu dapat ditulis dengan P sama dengan I efektif kuadrat dikali R, atau juga bisa ditulis R kali I efektif kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih hubungan harga arus efektif dengan harga arus maksimum. Karena tadi grafiknya merupakan fungsi sin, maka kita lihat sekarang bahwa harga I efektif kuadrat itu tidak lain ada I maksimum kuadrat dikali rata-rata sin kuadrat omega T-nya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, nah ini kamu lihat, ini adalah bagian luas daerah yang diarsir untuk arus maksimum, bagian positif, dan yang ini adalah bagian negatif. Dengan batas 0 sampai pi ini kita lihat sini, yang ini pi sampai 2pi. Nah, gelombang sinus ini ya. Nah, ini harga I-nya. Bagaimana kalau I-nya kita kuadratkan? Maka kita akan naik, lihat grafiknya. Grafiknya akan naik. Nah, ini adalah I kuadrat maksimumnya. Nah, oleh karena itu, ini dari 0 sampai pi, sekarang kita bisa melihat I kuadrat 0 sampai pi sama dengan periode. Nah, ini ya. Kalau di sini setengah periode ini. Ya. Periode itu apa sih? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ini namanya periode. Nah, kalau kita lihat I kuadratnya sekarang berbeda. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat bahwa harga
I efektif kita hubungkan ke dalam harga sinnya, maka harga rata-rata sin kuadrat theta dapat kita cari dari integral luas daerah yang diarsir, di mana periodenya sudah ada, maka kita masukkan sin kuadrat theta sama dengan seperti integral dari sin kuadrat theta d theta dengan batas bawah 0, batas atas t. Nah, kalau harga sin kuadrat yang ada di sini, yang persamaan kedua ini kita ganti dengan ini, maka kita peroleh rumus I efektif kuadrat sama dengan I maksimum kuadrat dikali seperti integral sin kuadrat theta d theta. Nah, persamaan ini sama juga ketika kita mencari tegangan efektif. Maka dengan cara yang sama V efektif dapat kita tulis. V efektif kuadrat sama dengan V maksimum kuadrat dikali seperti integral ya sin kuadrat theta d theta. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Nah, kalau bingung tidak usah terlalu pening lah, karena ini adalah penjabaran dan di beberapa buku referensi sudah diturunkan. Oleh karena itu, yang perlu kamu ingat adalah hasil dari penurunan integral ini itu adalah hubungan antara harga efektif dengan harga maksimum seperti yang saya tulis pada bagian terakhir dari kolom ini. Nah, ini perhatikan ini hubungannya. Nah, ini yang perlu kamu ingat. Jadi dalam penerapan soal ini yang harus kamu ingat, bahwa harga efektif tegangan sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Dan harga arus efektifnya sama dengan arus maksimum dikali akar 2. Dengan kata lain, V maksimum sama dengan V efektif kali akar 2, I maksimum I efektif kali akar 2. Ini yang perlu kalian ketahui. VF itu adalah V efektif, IF adalah I efektif atau arus efektif. Saya kira pembahasan hubungan antara harga efektif dengan harga maksimum dari arus dan tegangan bolak-balik cukup kalian lihat pada kotak yang paling bawah ini. Ini harus diingat ini. Ya, jangan lupa ini. Nah, soal penurunan kamu lihat nanti di beberapa buku fisika itu banyak sudah diturunkan di sana. Mungkin penulisan saya di sini mungkin ada yang sedikit kurang sempurna, nanti lihat aja di penurunan rumus yang ada di sana ya. Oke. Kita akan melihat kembali. Lanjut. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Jelas dari tulisannya aja kelihatan ini adalah gambar voltmeter. Ini AC volt, ada tulisan AC volt. Ini namanya voltmeter. Karena di dalam arus dan tegangan bolak-balik itu ada harga efektif dan harga maksimum, maka perlu alat untuk mengukurnya. Kalau yang diukur adalah harga efektif, maka kita perlu, misalkan mengukur tegangan efektif, kita perlu alat yang namanya AC volt atau voltmeter AC. Nah, cara mengukurnya seperti di pelajaran bab 1, diparalelkan dengan yang akan diukur. Jadi kalau kalian mengukur tegangan di sini, voltmeter harus diparalelkan. Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa alat ukur tegangan dan arus efektif itu diantaranya, kalau tegangan namanya arus voltmeter AC. Itu kalau mau mengukur tegangan. Jadi alat pengukur tegangan efektif itu namanya voltmeter AC. Dan untuk mengukur arus efektif adalah ampermeter AC. Oke, bisa dipahami ya. Bagaimana cara menghubungkan? Ya jelas tadi sudah saya sampaikan. Voltmeter harus dipasang paralel, sedangkan ampermeter harus dipasang secara seri dengan yang akan diukur. Ini alat yang digunakan untuk mengukur harga efektif dari dari tegangan bolak-balik. Oke, lanjut. Ini masih kita bicarakan harga efektif, tetapi supaya kalian tahu, kita ingatkan kembali bagaimana cara membaca ampermeter atau voltmeter. Kalau kita mengukur arus efektif itu pakai apa? Pakai ampermeter AC. Maka nih, ini adalah ampermeter. Kamu lihat ini. Ini harga maksimumnya berapa coba? Lihat. Harga maksimum adalah 70. Batas ukurnya berapa? 0 sampai 1, 0 sampai 5. Jadi ini dipasang pada angka 0 dan 5, berarti batas ukur pengukuran adalah 5.
Tapi kalau dipasang 0 sampai 1 berarti batas ukurnya adalah 1. Apa maksudnya? Kalau diukur 0 sampai 5 begini batas ukurnya 5. Artinya ketika jarum ini menunjukkan angka 70 harganya 5 ampere. Nah, kalau jarumnya menunjukkan angka 3,5 seperti ini berapa? Nah, maka cara membacanya kita gunakan rumus ini. I sama dengan skala terbaca dibagi skala maksimum kali batas ukur. Skala terbaca berapa ini? Ayo, 35. Skala maksimumnya berapa? 70. Berarti 35 dibagi 70, batas ukurnya berapa? 5. Maka harganya 35 per 70 kali 5 sama dengan setengah kali 5. Berarti harganya adalah 2,5 ampere. Cara membaca ampermeter sama persis dengan membaca voltmeter. Jadi rumusnya ini berlaku umum. Kalau mau mengukur tegangan berarti ganti aja dengan V. Kalau mengukur arus ganti dengan I. Oke, bisa dipahami ya? Saya kira mudah ini. Oke, pahami. Lanjut. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk mengukur arus harus dihubungkan secara apa? Secara seri. Nah ini seri nih. Nah, nih jadi kalau ada beban sini atau hambatan sini jangan dipasang paralel di atas, tidak bisa. Maka ditaruh di sampingnya atau sebelumnya boleh. Ya, ini namanya dihubungkan secara seri. Nah, ini namanya ampermeter karena mengukur arus. Oke? Untuk mengetahui nilai maksimum sekarang tak bisa pakai ampermeter. Untuk mengakui tegangan maksimum tidak bisa pakai ampermeter. Tetapi kalau kita sudah tahu hubungannya bisa dicari. Kenapa? Kalau arus efektifnya ketemu, mau nyari arus maksimum tinggal kalikan akar 2, kan begitu. Nah, tapi kalau mau dilihat tampilan harga maksimum, ada alat yang digunakan khusus untuk mengukur itu. Namanya osiloskop. Nah, alatnya seperti apa? Di labor kita ada 2. Kalau enggak kalian nanti misalkan ke Caritas ke rumah sakit pernah juga melihat osiloskop itu ya. Seperti ini alatnya. Nah ini namanya osiloskop. Nah di dalam osiloskop ini banyak sekali tombol-tombol, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Tetapi ada 2 tombol yang sangat penting, yaitu tombol untuk mengatur skala vertikal. Namanya sweet fall percenti. Ini skala vertikal itu mengatur tegangan. Sweet fall percenti. Ada tombol horizontal untuk mengatur frekuensi dan periode. Ini namanya sweep time per sentimeter. Sweep time, sweep itu sapu, time itu waktu. Namanya waktu sapu horizontal. Itu yang penting diketahui di dalam osiloskop. Oleh karena itu supaya kalian tidak bingung, kita ajari cara membaca osiloskop. Berapa ke atasnya, berapa ke sampingnya. Oke, kita lihat ya. Konsentrasi tetap. Nih cara membaca osiloskop. Misal, nah ya tampilan di layar osiloskop seperti ini. Nah, pasti ada pengaturannya. Misal kita misalkan ini ya. Misal pada pengukuran tombol volt percenti, ini vertikalnya nih. Tombol volt percenti ini skala vertikal. Diatur pada angka 3 volt percenti. Artinya satu kotak ini harganya 1 senti. Nah, dan tombol sweep time horizontalnya diatur pada angka 5 milisekon per senti. Dan tampilannya seperti ini, biasanya yang ditanyakan apa? Berapa tegangan efektif? Biasa tanya itu, berapa tegangan puncak ke puncak? Berapa tegangan maksimumnya? Nah, itu kalau kita mencari tegangan maksimum mudah nak. Coba lihat tegangan maksimum. Ini adalah acuannya nih. Garis yang mendatar ini acuan untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Nah, maka kita ngukurnya semuanya dari sini. Kita hitung berapa kotak ini? 1 kotak, 2 kotak. Nah, 1 kotaknya diatur pada angka berapa nih? 3 volt. Berarti kalau ditanyakan VM, tegangan maksimum, berarti 2 kotak kali 3 atau dibalik 3 kotak kali 2, 3 kotak, 3 volt kali 2 kotak. Nah, maka kita jawab VM-nya 2 kotak kali 3, maka sama dengan 6 volt. Itu namanya tegangan maksimum. Nah, biasa tanyakan lagi tegangan puncak artinya apa? Dari puncak atas ke puncak bawah.
kalian bisa ngitung kotaknya, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak kali 3, 12 kan. Atau juga boleh, karena ke atasnya sudah tahu 6, maka ke bawahnya pasti 6. Maka VPP itu puncak ke puncak 2 kali VM. Maka kita bisa tulis, berarti VPP sama dengan 2 kali 6, 12 volt. Nah, kalau sudah tahu VM, tahu VPP, ditanyakan lagi tegangan efektif ya, pakai hubungan, nggak mungkin diukur pakai voltmeter AC tadi, karena sudah ada alat maksimumnya. Maka kita hubungkan aja V efektif sama dengan V maksimum akar 2 dibagi akar 2. V maksimum 6 dibagi akar 2 maka sama dengan 3 akar 2 volt. Ini biasanya yang tanyakan ini. Kemudian tanyakan lagi berapa periodenya, berapa frekuensinya. Lihat nih, periode itu apa sih? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Dari sini ke sini setengah, dari sini ke sini setengah. Maka satu gelombang itu dari titik yang saya tunjuk ini sampai ke titik ini. Berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kotak kali 5 itu periodenya. 4 kotak kali 5, 4 kali 5 20 milisekon. Berarti periode sama dengan apa? 4 kali 5 milisekon, 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Mili, ingat mili ya. Milisekon. Nah, berarti kita coret pangkatnya ini, maka periodenya dapat 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Oke. Kalau periode dapat, frekuensi pasti dapat. F itu seperti. Berarti 1/2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 naik ke atas. Berarti 10 pangkat 2 dibagi 2. Maka sama dengan 50 Hz. Inilah biasanya yang ditanyakan di dalam soal-soal PG. Ini sering muncul di UN, ujian nasional. Sekarang nggak ada lagi ujian nasional, tetapi nanti kalau di ujian PAS mungkin ditanyakan begini cara mencarinya. Oke ya, bisa dipahami ya. Mudah nih. Yang penting kau perhatikan bagaimana Bapak menjelaskan tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rangkaian R, L, dan C murni. Oke, R itu resistor. Sekarang kita lihat ada 3 ya. 3 yang akan kita lihat. Rangkaian resistor itu resistif, rangkaian induktor itu induktif, dan rangkaian kapasitor itu kapasitif murni. Nah, arus dan tegangan bolak-balik yang sefase itu berarti arusnya dan tegangannya mempunyai sudut sama. Ini contohnya, ini namanya sefase ini. Kalau kita tuliskan, coba lihat ini. IM sin omega T, sudutnya omega T. VM sin omega T, sudutnya omega T. Maka dikatakan arus dan tegangan sefase. Nah, tuh. Ya, kalau mau digambarkan nanti bisa satu arah. Nah, tetapi dalam pembahasan kita selanjutnya tidak tertutup kemungkinan arus dan tegangan ini perhatikan ini, arus dan tegangan fasenya nggak sama. Bisa jadi tegangannya lebih besar sudut yang dibentuk atau mendahului arusnya ketinggalan. Nah, bisa jadi arusnya yang mendahului. Nah, maka untuk itu kita bisa tuliskan pada rangkaian AC dapat terjadi macam-macam peristiwanya. Bisa V duluan, I-nya tertinggal, atau I duluan, V-nya tertinggal. Contohnya di grafik fasor ini. Nah, arusnya mempunyai persamaan apa? I sama dengan IM sin omega T. Ini nih. Nah, arusnya. Tetapi tegangannya ternyata mendahului. Maka rumus V-nya bukan seperti ini. Rumus V-nya sama dengan VM sin omega T plus sudut fase. Nah, tuh, maka ditulis seperti ini. Nah, ini sesuai dengan diagram fasor itu. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, ini yang akan kita bahas di induktor murni dan kapasitor murni nanti. Oke, bisa dipahami. Lanjut, sekarang kita langsung masuk resistor murni. Ya, kita lihat rangkaian AC untuk resistor murni, hambatan murni. Artinya apa? Hambatan itu dewean, tidak digabung dengan apa-apa. Nah, jadi ini ada hambatan dipasang pada arus bolak-balik. Ingat, arus yang mengalir pada sumber arus bolak-balik itu adalah IM sin omega T. Ingat ini ya. Bukan I saja, tapi IM sin omega T, selalu bergantung pada harga sinus omega T. Ini yang masuk ke sini, ke R.
Nah, kalau ditanyakan tegangan antara A dan B atau VR itu sesuai dengan hukum umum arus dikali hambatan I kali R kan, maka V-nya VAB I kali R. Tetapi I di sini ini adalah harganya ini IM sin omega D, maka kita ganti I-nya ini, kita ganti dengan ini, maka VAB dapatlah IM sin omega T dikali R. Atau kalau kita tukar R-nya ke depan, IM kali R sin omega T. Ingat nak? Ingat I kali R itu apa? V. Berarti kalau IM kali R VM namanya, maka tegangan antara A dan B VAB sama dengan VM kali sin omega T. Nah, ini lihat ini. Coba bandingkan sekarang. Coba bandingkan. Tegangan antara A dan B itu VM sin omega T. Arus yang masuk di R apa? IM sin omega T. Sama enggak saudara? Sama. Maka kesimpulannya, kalau ada hambatan dipasang pada arus bolak-balik, maka arus dan tegangan mempunyai fase yang sama atau sefase. Kalau sefase sudutnya sama. Kalau sudutnya sama, jadi kalau digambarkan dengan fasor seperti ini. Nah, ini sudutnya 0, tegangan juga 0. Cuman dalam menggambarkan ingat arus lebih pendek daripada tegangan. Ini cara menggambarkan ya. Nah, fasor arus lebih pendek dari fasor tegangan. Nah, ketika arusnya nanti ke atas ini, tegangan juga ikut ke atas karena fasenya sama. Ketika arusnya ke bawah, tegangan juga ke bawah, fasenya sama. Itu kira-kira. Maka dari fasor itu dapat kita lukis grafik hubungan sinusnya. Ini yang biru ini adalah milik arus, yang merah milik tegangan. Ingat, merah lebih panjang dibandingkan yang biru ya. Coba lihat ini. Pada saat arusnya 0, tegangan juga 0. Pada saat arus 90 derajat, tegangan 90. Pada saat arusnya 180, tegangan juga 180. Pada saat arusnya 270, tegangan juga 270. Pada saat arus 360, tegangan juga sepase ini. Maka rumusnya sama, V-nya VM sin omega T atau Vmax sin omega T, I-nya yang biru juga Imax sin omega T. Jadi kesimpulannya, pada resistor arus dan tegangan sefase. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk di daya pada rangkaian resistif murni. Nah, ingat itu. Tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya dayanya seperti apa? Kalau kita gambarkan ulang, yang tadi sama. Yang putus-putus ini milik tegangan, yang ini milik arus. Tegangan berarti P. Berarti P-nya sama dengan apa? Ya, I efektif kuadrat dikali R. Itulah daya pada resistor murni, sama dengan pada arus searah. P sama dengan I kuadrat R. Tapi I-nya yang dipakai di sini untuk resistor adalah I efektif kuadrat dikali R. Oke ya. Lanjut dulu ke induktor kita biar cepat. Induktor. Rangkaian AC untuk induktor murni. Induktor itu apa sih? Kumparan. Nah ini induktor. Ini lihat ini. Ini induktor. Induktor simbolnya ada L. L ini induktansi diri. Nah, induktansi diri. Kalau dia dihubungkan ke sumber AC, arus yang mengalir pun sama dengan Imax sin omega T ya. Nih. Oke. Saya tidak akan turunkan sebab kalau kita turunkan agak panjang. GGL yang timbul di sini, ingat di hukum Faraday atau di pembahasan induksi, dari E sama dengan min L DI per DT. Ingat ya, masih ya. Ingat itu, di induktansi diri, di induksi elektromagnetik sebelumnya kita bahas. Nah, kalau kita berangkat dari penurunan itu dengan menggunakan integral, maka nanti kita akan peroleh harga arus tertinggal dari tegangan. Itu nanti kamu lihat aja di beberapa referensi sudah diturunkan semua. Di sini saya tidak akan turunkan, menggunakan integral mudah. E sama dengan min L DI per DT. Nanti kamu akan melihat hasilnya di sana. Nah,
Kalau ya ini ada gambaran nih, pada induktor arusnya tertinggal, tegangan mendahului. Jadi ini artinya apa? Ketika arusnya kita mempunyai persamaan arus ini, lihat yang pertama ini, arus ini mempunyai persamaan Im sin omega T, karena dia tertinggal otomatis V-nya mendahului, maka Vm sin omega T plus 90 derajat. Ingat ya, pada induktor arus tertinggal 90 derajat. Ini kemungkinan pertama persamaannya seperti ini. Pak, bagaimana kalau yang mempunyai rumus sin omega T-nya tegangan, misalkan begini, Vm sin omega T. Artinya apa? Arusnya masih tertinggal. Kalau tertinggal berarti persamaan arusnya menjadi Im sin omega T min 90 derajat. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya begini nak. Kalau arusnya itu sudutnya 0, otomatis tegangan sudutnya 90 karena dia mendahului. Sebaliknya, kalau tegangan sudutnya 0, maka arusnya min 90 di bawah, ketinggalan dia. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan fasornya seperti ini. Nah ini 90 derajat ini. Ketika V-nya di sana, maka I-nya pasti di sini. Nah 90 derajat. Atau ketika merahnya tegak lurus sumbu Y, maka I-nya searah sumbu X. Demikian juga ketika merahnya searah sumbu X negatif, maka I-nya searah sumbu Y positif. Pokoknya selalu tertinggal 90 derajat. Maka secara grafik dapat ditulis begini. Nah ini lihat ini. Ayo coba perhatikan. Grafik ini, ayo saya tanya dulu. Grafik ini menggambarkan persamaan yang pertama atau yang kedua? Ayo. Ya, ada yang menjawab persamaan pertama. Kita lihat. Pertama apa kedua? Nah ini kita lihat ini. Nah coba lihat harga V-nya. V-nya berapa sudutnya? 0. Kalau 0 berarti kita anggap yang ini. Nah, V-nya Vm sin omega T. Nah, ya. Berarti ketika sudutnya 0, arusnya gimana? Tertinggal 90 di bawah dia. Nah, di sini. Ketika tegangannya mencapai 90, nah 90 derajat, arusnya baru mencapai 0. Nah, kan ketinggalan terus dia. Ketika tegangan turun menjadi 180, maka arus baru naik 90. Demikian juga ketika sampai di bawah sini, arus baru 0. Ketika tegangan sampai ke 0 lagi, arus baru sampai di bawah sini. Begitu seterusnya. Ini menggambarkan rumus yang kedua. Oke? Saya dipahami ya. Pak, bagaimana kalau yang tempat VL ini diisi dengan I? Ya otomatis V-nya di pojok di atas, dia mendahului. Pada saat I-nya 0, tegangan sudah di sini 90. Pada saat arusnya ke atas ini, tegangan sudah sampai di bawah sini. Nah, itu cara menggambarkan sama. Nanti untuk menggambar yang persamaan satu silakan dicoba. Oke? Simpulannya Pak, kesimpulannya kalau ada induktor dirangkaikan arus bolak-balik, maka arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Dengan kata lain, pada induktor tegangan mendahului arus 90 derajat. Terserah mau pakai istilah yang mana. Arus tertinggal 90 atau tegangan mendahului 90. Sama maksudnya. Oke ya, bisa dipahami. Ini konsep dasar ya. Jangan lupa. Lanjut. Nah, ingat nak, pada induktor itu selalu ada hambatan. Nah, hambatan pada induktor disebut reaktansi induktif. Maka reaktansi induktif itu tidak lain adalah hambatan yang dimiliki induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Simbolnya apa? XL. Ya, XL. Apa rumus XL itu? Omega dikali L. Omega ini adalah frekuensi sudut, L ini adalah induktansi diri. Di pelajaran kelas 10 sudah dibahas omega itu apa? 2πf. Berarti XL dapat kita tulis menjadi 2πf kali L. Di mana harga XL reaktansi induktif satuannya ohm, F frekuensi hertz,
L induktansi diri Henry, omega kecepatan sudut radian per sekon. Jangan lupa rumus ini ya, ini adalah hambatan yang dimiliki induktor, namanya reaktansi induktif, rumusnya XL 2PFL atau XL omega L. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut kalau bisa dipahami. Nah, nih kita akan bahas nih kapasitor murni sekarang. Oke? Nah, ini kapasitor murni. Nah, kapasitornya dWA dihubungkan ke sumber. Nah, ingat rumusnya kalau kapasitor pelajaran yang ada di semester ini bab 2 tentang kapasitor sudah kita bahas. Apa rumus C? C sama dengan Q per V atau Q sama dengan C kali V. Q sama dengan C kali V. Jadi kalau kita diferensialkan dQ sama dengan C dV. Nah, kalau diferensial ini kita integralkan, maka kita dapat rumus bahwa pada kapasitor arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini kebalikan induktor tadi. Kalau induktor tadi arusnya tertinggal, di kapasitor ini arusnya mendahului. Buktikan dengan penurunan rumus. Nanti saya akan cari di buku atau di internet lah. Banyak sudah diturunkan ya. Maka persamaannya bisa kita tulis. Kemungkinan pertama seperti ini. Kalau arusnya ditulis Im sin omega T karena arus mendahului, berarti tegangannya tertinggal. Vm sin omega T min 90. Tetapi kalau V-nya yang ditulis Vm sin omega T, nah ini, maka I-nya pasti Im sin omega T plus 90 karena arusnya mendahului. Nah, secara fasor dapat kita gambarkan begini. Nah, ini arusnya mendahului 90 derajat. Ketika arus sudah sampai di sini, tegangan baru sampai sini 90. Ketika arus sudah mencapai ke sumbu X negatif, maka tegangan baru ke atas ke sana ya. Oke, bisa dipahami? Kebalikan dari induktor tadi. Maka secara grafik ditulis begini. Nah, ayo ini untuk yang mana nih? Coba tebak ini. Grafik ini untuk persamaan pertama atau kedua? Lihat, nah ini, nah 0 ini sudutnya, V-nya 0, berarti yang ini yang kedua. Nah, ketika tegangan harganya 0, maka arus sudah 90 derajat. Nah ini. Ketika tegangannya berapa nih? 90, arus turun sudah sampai sini, 0. Nah terus begitu. Ketika arusnya sampai di bawah, tegangan baru menyusul ke bawahnya lagi. Oke? Nah ini. Terus begitu. Kebalikan yang tadi. Ketika tegangannya sudah sampai di 0 lagi, arus baru tegangannya sampai di sini. Arus sudah sampai 0, maka tertinggal di sini tegangannya. Oke ya? Bisa dipahami. Pak, bagaimana menggambarkan yang pertama? Ya sama kebalikannya. Berarti kalau kita gambarkan Im sin omega di sini, berarti tegangan dari bawah sini. Nah, ngejar dia. Oke? Bisa dipahami. Jadi kesimpulannya kalau ada kapasitor dihubungkan ke sumber arus bolak-balik, maka tegangannya tertinggal 90 derajat atau arusnya mendahului 90 derajat. Oke ya, konsepnya dipahami. Hambatan yang dimiliki di sini, nah ini hambatan yang ada di sini namanya bukan C tapi XC, reaktansi kapasitif ya. Itu namanya reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu apa? Hambatan yang dimiliki kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Simbolnya XC. Rumusnya apa? 1/, omega C. Karena omega 2πf, maka rumus XC sama dengan 1/2 πfc. Di mana XC-nya reaktansi kapasitif, satuannya ohm, F-nya frekuensi, C-nya kapasitansi. Ingat, C kapasitansi, farad satuannya. Tapi kalau L tadi induktansi diri Henry, itu bedanya di situ. Oke, inilah pembahasan kita untuk arus bolak-balik pada bagian pertama ini. Harapan Bapak konsepnya dipahami, diingat paling tidak kalau resistor sefase, kalau induktor arus tertinggal, kalau kapasitor arus mendahului. Nah itu aja yang perlu diingat konsep dasarnya. Oke ya, supaya lebih jelas.
kita akan coba untuk contoh. Nih, contoh soal yang pertama. Dalam rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar, nah itu gambar resistor itu. R-nya 40 ohm, V maksimumnya 100 volt, frekuensi generatornya 50 Hz. Dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR 0 ketika T sama dengan 0. Tentukan arus maksimum, frekuensi sudut generator, arus melalui resistor pada saat T-nya 1/75 sekon, arus melalui resistor pada saat waktunya 1/150 sekon. Oke, kita bahas yuk. Yo, penyelesaian kita bahas yuk. Wih, kita bahas wih. Nah, pembahasan. Ingat, rangkaian resistor murni IM-nya dapat dicari dengan persamaan hukum Ohm. Ingat itu. IM sama dengan VM dibagi R. VM-nya tadi 100, R-nya 40, maka arus maksimumnya 2,5 ampere. Mudah kan? Pakai hukum Ohm saja ini. Oke. Yang kedua, frekuensi sudut angular omega. Pakai rumus apa? Tadi sudah. Omega itu 2πf. Berarti 2pi kali 50. Berarti omeganya 100 pi radian per sekon. Oke. Paham ya? Yang C sekarang ini mungkin yang agak sedikit bingung. Tapi saya kira tidak bingung lah. Nah ini. Untuk rangkaian resistor murni ingat sefase dia. Tegangan arusnya sefasenya sama. Jadi rumusnya sama. Kalau V-nya Vm sin omega T berarti I-nya Im sin omega T. Oke. Masukkan. Oke. Jadi I-nya sama dengan Im sin omega T. Berarti IM-nya dapat 2,5 dikali sin omega T. Masukkan sekarang nak. Berarti I-nya sama dengan 2,5. Sin omeganya tadi yang dapat di B 100 pi. Dikali waktunya 1/75. Nah sama-sama kita bagi 25. Maka sin berapa? 4 pi per 3 ya. Maka 2,5 kali 4 pi per 3. Nah kalau mau langsung boleh. Berarti 180 dibagi 3 kali 4 boleh seperti itu. Tapi kalau mau kita pecahkan lagi boleh 4/3 itu sama dengan apa sih? Sama dengan pi ditambah 1/3. Nah itu sin 4/3 itu sama dengan sin pi ditambah 1/3 pi. Nah ingat di sini pi ditambah 1/3 pi. Berarti harganya negatif. Kenapa? Karena di kuadran ketiga kan. Ya. Halo. Nah, harga sinnya negatif. Nah, min sin 1/3 pi. Berarti min sin 1/3 pi itu berarti 180 bagi 3 60 derajat. Jadi min sin 60 derajat. Min setengah akar 3. Nah, harga min setengah akar 3 ini masukkan ke sini. Maka kita peroleh I-nya 2,5 dikali min setengah akar 3. Maka kita peroleh harga I sama dengan min 5/4 akar 3 ampere. Oke, bisa dipahami ya? Salah. Masa ini kalian sudah belajar tentang korelasi sudut masih bingung ya? Oke, lanjut. Untuk waktu 150 tinggal ganti 2,5 sin 100 pi bagi 150. Sama-sama dibagi 50 berarti 2 pi per 3. Nah 2,5 sin 2/3 pi. Kalau mau langsung boleh Pak. 2 pi itu kan 360 Pak. Betul dibagi 3 berarti 120. Jadi sama dengan 2,5 dikali sin 120. Setengah akar 3 positif. Di kuadran 2. Tetapi kalau kalian mau jabarkan lagi boleh. Sin 2/3 pi itu sama dengan pi min 1/3. Berarti sama dengan sin 1/3 pi di kuadran kedua 60 derajat setengah akar 3. Maka dapatlah I-nya 2,5 kali setengah akar 3. Kita peroleh harga I-nya 5/4 akar 3 ampere. Oke ya, bisa dipahami? Sedikit lagi saya bahaskan untuk soal kedua. Konsentrasi masih. Tolong perhatikan lagi. Nanti kalau bingung diulang-ulang lagi ini ya. Ya, satu soal lagi. Oke. Kita lihat nomor 2 sekarang. Habis ini selesai kita. Oke.
Soal kedua, sebuah kapasitor berkapasitas 200 mikrofarad dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan frekuensi 50 per pihak. Tegangan maksimum 100 volt. Hitung arus maksimum pada kapasitor. Udah yuk. Penyelesaian, diketahui C-nya 200 mikro, jadikan farad 2 kali 10 pangkat min 4, F-nya 50 per pi, Vm-nya 100. Ya, oke. Ditanya, wah ini bukan L yang ditanya, I. Nah, salah tulis ini. Ini I nak, diganti aja I ya, ini I. Oke. Berarti jawabnya XC 1/2 pi FC. Masuk I. XC 1/2 pi kali 50 per pi 2 kali 10 pangkat min 4, coret ini. Pi-nya coret, 2 kali 50 100. 100 coret dengan pangkat min 4. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 100 per 2 ya, 50 ohm. Oke, itu XC-nya. Dapat. Yang ditanyakan apa? Arus. Nah, berarti IM sama dengan VM per XC. Berarti arus maksimumnya VM-nya 100 dibagi 50, maka dapatlah arus maksimumnya 2 ampere. Oke? Nah, inilah pertemuan kita di part 1 untuk arus bolak-balik. Nanti akan kita kembangkan di rangkaian RL seri, RC seri, RLC seri pada arus bolak-balik bagian kedua. Namun sebelum kita tutup pertemuan kita ini, pesan Bapak silakan pelajari bahan ajar arus bolak-balik. Tolong kerjakan soal-soal yang ada di sana. Ya, yang sesuai dengan bahasan kita pada part 1 ini. Bila perlu cari tambahan di internet. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga